Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama saya Andi Krisnapati dari BYD HK Cabang Bintaro. Pagi ini sedikit saya akan kupas yaitu mengenai produk dari BYD yaitu middle SUV adalah Atto 3. Dengan komposisi yang sangat menarik, ground clearance-nya yang cukup lumayan ya, tinggi di atas 170 mm. Ini kendaraan yang sangat diminati oleh para wanita di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka membutuhkan kendaraan yang dibawa dengan enak, tinggi lagi, ya kan? Bisa ngelihat view-nya cukup lumayan. Saya akan kupas sedikit nanti ya. Oke? Jangan sampai meninggalkan channel kami. Terima kasih. Wassalam. Hai BYD. Pada saat saya turun dari kendaraan Atto 3 ini, posisinya sangat nyaman sekali. Ini cukup lega sekali. Artinya, kondisi badan kita sangat nyaman untuk naik turun kendaraan middle SUV ini. Ya. Oh, apa ini? Ternyata ada satu fitur yang sangat futuristik sekali, yaitu ada 3 senar. Wah, ini Ahmad Dhani harus beli nih mobil nih. Ya, pada saat dia sambil nunggu ketemu klien, dia bisa main. Nih, Om Ahmad Dhani nih, lihat nih. Senarnya nih, ada 3 nih, bisa di stem katanya. Boleh nih Om, teman-teman musisi, cobain nih. Atto 3 dari BYD, biar pada saat sambil ketemu klien bisa ciptain lagu di dalam mobil Atto 3 ya. Oke Om? Hubungi Andi ya Om. Thank you. Hai BYD, kembali bersama saya, Andi. Sorry. Cancel please, cancel. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Saya, Andi Krisnapati, dari BYD HK Auto Cabang Bintaro. Menjelaskan kepada atau mengupas sedikit mengenai apa aja sih, ya, apa aja nih yang ada di dalam interior kita nih. Ya, sudah terlihat sedikit jelas ya di sini. Kita mempunyai di Atto 3 ini ada head unit 15,6 inch. Ya, 15,6 inch. Apa aja isinya di dalam sini? Pada saat tampilan desktop utama, dia akan muncul seperti ini. Ada navigasi, ada music, ini yang kehubungan ke Android Auto, dan juga ke radio station, ya, radio station. Terus ada juga tombol AC. Tombol AC ada 2. Ada yang di layar, ada juga yang di bawah dekat persneling. Nah, kita coba tombol AC ya. Ini ada beberapa fitur-fitur utama di tombol AC. Ini biasa ya. Ini untuk yang low, paling dingin ya kan. Terus mau yang paling tinggi itu bisa height ya, bisa panas ya. Kiri kanan ya, dia ada 2 sisi. Jadi kiri mau lebih dingin atau kanan lebih hangat, bisa diatur oleh Bapak Ibu semua. Terus di sini biasa, ini hanya angin saja boleh, kalau sama dingin kita klik tombolnya biar tidak berwarna biru ya. Jadi
Tombol yang berwarna biru ini adalah tombol yang activity-nya real. Artinya dia jalan, ya. Nah, ini udara luar, ini udara dalam. Dan seterusnya sampai auto, sampai ini mematikannya, on off-nya. Ya. Auto AC mode-nya bisa kita atur apakah mau ekonomik. Berarti kalau ekonomik lebih warm, lebih hangat dibanding yang pilihannya comfort. Kalau comfort kan nyaman. Oke? Oke, kita kembali ke apa? Sini. Lalu setelah kita lihat situasi gambar visual yang ada di tampilan desktop ini, kita geser ke kanan. Ya, kita geser ke kanan. Di sini ada beberapa fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa klik. Ya, yang Bapak Ibu bisa klik. Saya jelaskan satu-satu, ya. Yang pertama adalah ada BYD Assistant. Apa isinya? Ini adalah voice setting pada saat kita melakukan perubahan-perubahan yang ada di dalam kendaraan ini melalui suara, lewat bantuan memori yang ada di komputer BYD. Saya kasih contoh. Hi BYD, open the blind. The blind is open. Oke, the blind is open. Itu salah satu contohnya. Hi BYD, open the sunroof. Sunroof is open. Hi BYD, close the sunroof. Thank you. Oke, itu salah satu pilihan bersuara yang kita lakukan. Suaranya masih bahasa Inggris ya di sini ya. Nih, voice broadcast volume-nya kita mau 20 bisa. Apa aja ya? Apa aja sih yang bisa kita lakukan di sini dengan bersuara? Ini ada voice skill. Ini ada navigation to destination. Contohnya. Oke. Jadi kita harus setting dulu nih di navigasinya, ya. Nanti saya akan jelaskan ke navigasi. Ya. Contohnya seperti itu. Dia juga ada mengenai control map, ya kan, dan lain sebagainya. Ini salah satu contohnya, ya. Jadi di BYD Assistant ini saya tarik kesimpulan adalah membantu kita untuk berbicara tanpa melakukan instruksi gerakan tangan. Jadi hanya suara saja. Oke? Lalu yang kedua adalah fitur phone. Nah, ini harus connect dengan Bluetooth ya. Harus connect dengan Bluetooth kalau kita ingin melakukan komunikasi handphone. Jadi kita sistemnya pairing ya, sama seperti yang lainnya. Jadi harus berkoneksi lewat Bluetooth. Oke. Lalu yang ketiga adalah radio. Oke. Radio ada beberapa channel yang ada di Jakarta. Cukup tekan tadi langsung di sini ya, yang posisi balik kanan, atau kita klik radio. Contoh, saya mau radionya apa? Ini misalkan. Nah, pada saat musik sudah berjalan, Bapak Ibu cukup melakukan aktivitas tangannya di tangan kanan melalui setir. Oke? Itu salah satunya. Terus bisa di-save ya. Kita bisa save, kita mau kasih. Nah, kita delete bisa, ya kan? Terus kita mau ganti juga bisa, dan sebagainya. Oke? Itu salah satu contohnya. Kita
Matikan radionya ya, biar enak berbicara kita ya. This one is it over now by Taylor Swift on his hits with Oke. Lalu yang keempat adalah fitur tentang music. Sama dengan posisi handphone tadi, music ini adalah ada salah satu platform musik yang ada di aplikasi Android kita dan dikoneksikan dengan Bluetooth. Ya, tuh di sini ada go to connect ya dengan Bluetooth. Oke. Sangat memahami ya ini ya, jadi tidak terlalu sulit ya. Selanjutnya adalah Android Auto. Not now. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah mengklik Android Auto, akan muncul tulisan seperti ini. Use your phone aplikasi on the car screen. Not now atau pair phone. Pair phone artinya Anda menyetujui mengkoneksi antara handphone dengan audio yang ada di mobil ini. Ya. Kalau dia muncul not now, dia akan close. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau connect, klik pair phone, apa yang akan muncul? Akan muncul seperti ini. Ya, dia namanya BYD. Dia akan scanning, mencari Bluetooth mana yang aktif. Setelah aktif, dia akan ada di sini muncul, akan ada di sini. Contohnya ini, Jan misalkan, pairing, dia akan muncul nanti. Sudah terkonek. Kalau Bluetooth kan tidak jauh ya. Oke. Nah, oke, lanjutnya adalah media center. Oke. Di media center ini apa yang kita dapatkan yaitu yang pertama ada kita bisa men-searching lagu-lagu atau menyimpan lagu-lagu yang sudah kita buatkan albumnya. Nah, kalau lokal kita buat lokal di sini ada radio, video atau audio. Jadi seperti kalau di handphone itu ada media ya, media penyimpanan ada di sini. Apakah bisa mau ngidupinnya lewat Bluetooth atau SD atau USB? Ya, itu pilihannya aja. Ada slot USB-nya di sini. Oke. Selanjutnya adalah yang menarik yaitu di fitur vehicle image. Vehicle image. Dengan kamera 360-nya ini dapat melihat jangkauan visual yang sangat-sangat luas sekali. Fungsinya untuk apa juga? Fungsinya adalah membantu dalam kita menggunakan safety driving with ADAS. Ya, safety driving with ADAS. Nanti saya akan jelaskan. Nah, di kamera 360 kita, ini kita bisa tampilkan untuk depan, ini belakang. Dia akan otomatis ya. Pada saat Bapak Ibu tekan personering tuas ke mundur, dia akan otomatis ngeliat yang belakang. Ini yang samping kiri, samping kanan. Ini depan tapi lebih wide, lebih lebar. Bandingkan dengan yang ini. Ya, bandingkan dengan ini. Ini hanya sebatas ini, tapi ini lebih wide, lebih lebar. Ya. Ini tampilan belakang ya, lebih lebar. Kalau ini keduanya, samping kiri, samping kanan, tapi keduanya. Nah, ini untuk apa? Ini adalah untuk melihat ada apa sih di dalam mobil kita di bawah. Nah, ini lihat ini. Oke. Lalu ini sensor parking, mau dimatikan atau mau tidak, silakan terserah Bapak Ibu semua. Nah, ini kamera 3D-nya. 3D ini tuh. Ada semua di sini. Ya. Oke. Bisa atas. Bisa bawah. Ya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang variety DOM. Variety DOM.
Jadi ada kurim tema, ya, ada macam-macam tema yang ada di sini yang Bapak Ibu bisa pilih apakah yang biru defaultnya, apakah yang nomor 1 yang seperti ini, terus nomor 2 yang seperti ini agak agak gelap, terus nomor 3 yang begini. Ah, dia ada berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita mau gunakan ini berarti kita coba use now. Dia applying, otomatis akan warnanya berubah. Temanya ya. Jadi temanya berubah. Kita mau use now ini, otomatis temanya akan berubah. Oke. Selanjutnya yaitu driving recorder. Nah, jadi gini ya. Ada perbedaan di dashcam atau driving recorder di tipe yang Dolphin itu tidak ada. Ya. Tipe yang Seal juga tidak ada. Hanya ada D atau 3. Bagaimana cara penggunaannya? Sangat mudah. Cukup masukkan SD card yang kita punya ke dalam slot yang ada di bawah sini. Ya. Yang ada di bawah sini masukin slotnya, SD card-nya. Nah, pada saat kita mau digunakan dashcam ini, bagaimana caranya? Kita setting dulu. Recordingnya mau 1 menit, 2 menit, atau 5 menit. Ya, recordingnya 1 menit, 2 menit, 5 menit. Kalau misalkan mau 5 menit, tinggal pilih 5 menit. Ya, kalau mau 1 menit, jadi dia pemenggalannya itu setiap menit. Ya, yang paling tinggi 5 menit. Ya, terus ini playback list ini apa yang sudah disimpan, terus log ini apa yang sudah disimpan, terus kita kunci tidak bisa dihapus. Ini tentang gambarnya. Nah, real time image. Real time image-nya adalah kalau kita memilihnya setiap waktu dia akan otomatis ngerekam sampai batas capacity itunya SD card-nya habis. Oke, paham ya dari driving recorder ya. Sekarang di utility tools, apa aja isinya? Di sini ada Finder Manager. Jadi tentang memori-memori, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam head unit ini. Jadi isinya tentang lebih ke arah database, ya database. Oke, selanjutnya yaitu di album. Apa aja isinya yang di album? Biasa ada foto, terus kita bisa buat album juga, mau video dan sebagainya. Jadi pada saat misalkan contoh videonya video film anak-anak, pada saat mau setel tidak perlu buka-buka aplikasi, cukup nonton di sini aja, ya. Datanya dari mana? Datanya dari hard disk SD tadi. Lalu setting. Nah, ini yang banyak sekali peminatnya nih. Ini setting sekarang. Apa saja sih yang bisa kita setting di mobil Atto ini? Yang pertama adalah internet. Kita setting wifi-nya, personal hotspot-nya. Apa sih personal hotspot ini? Tuh. Tuh. Kalau misalkan mau mau di off-in juga bisa. Terus kita mau setting Bluetooth, mau di off-in juga bisa. Connected device, ini pilihannya no device yang dideteksi. Oke. Setting yang kedua yaitu audio. Biasa yang kita setting yaitu equalizer-nya, musiknya, bass-nya, ampli dan sebagainya ada semua di sini. Ya, di dalam setting audio. Lalu setting display, ini pencahayaannya yang pertama. Apakah mau terang sekali atau mau cukup rendah, silakan. Screen saver-nya tinggal pilih ada 4, ada 3. Ini pilihannya tentang jam yang begitu. Ini sama.
Ini pilihannya yang clock 1. Oke, boleh pilih yang mana aja. Temanya mau gelap, atau mau auto, atau mau terang. Nah, ini terang ya. Ini terang, ini udah gelap. Nah, saya sukanya yang gelap, nggak terlalu silok. Oke, BYD lovers, jadi itu saja sedikit penjelasan saya perihal tentang apa saja sih yang ada di tipe Auto 3 ini. Nah, perlu saya sampaikan sedikit lagi kepada pemirsa semua bahwa berapa lama sih kalau saya pesan kendaraan Auto 3 ini di bulan Maret ini, saya SPK, terus saya delivery ke rumahnya kapan? Ya kan? Pasti pemirsa butuh dong jawaban seperti itu ya. Karena sudah nggak sabar dong ingin menggunakan mobil ini. Nah, dapat saya simpulkan di cabang kami, HK Bintaro, jika Bapak Ibu melakukan SPK di bulan Maret ini, kami menjanjikan kepada seluruh customer mendapatkan mobil ini datang ke rumahnya adalah di bulan Juni, Juli di tahun ini. Ya, jadi saya ulangi, ketika Bapak Ibu melakukan pembelian atau SPK di bulan Maret ini, akan kami janjikan delivery kendaraan ini adalah di bulan Juni dan Juli. Nah, pertanyaannya, apakah saya sebagai customer bisa mendapatkan lebih cepat? Bisa. Kalau memang nanti BYD Indonesia menggelontorkan unitnya sebanyak-banyaknya kepada kami, otomatis Bapak Ibu mendapatkan kendaraan lebih cepat. Bisa jadi di bulan Mei, Juni, ya kan, bisa jadi di bulan Juni. Itu bisa saja terjadi, ya kan? Tapi sejak awal kami sudah menjanjikan adalah delivery-nya di bulan Juni dan Juli. Oke? Jangan lupa untuk janji test drive, untuk melakukan pesanan, hubungi Andi ya di 0821 7156 9146. Oke? Ciao BYD lover. Wassalam.